wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang norma sosial dan lembaga sosial yang dimana beranggotakan saya sendiri Alia Sulistiani dengan NIM E321240059. Selanjutnya, Saya Cantik Cahaya dengan NIM E321240084. dan saya Nabila dengan NIM E321240067. Sosial dalam sosiologi pertanian adalah aturan-aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat pertanian. Norma sosial ini dapat berupa yaitu norma kerja, aturan-aturan yang mengatur perilaku kerja petani seperti waktu kerja, cara kerja, dan hasil kerja. Yang kedua, norma kemitraan, aturan-aturan yang mengatur hubungan antara petani seperti kemitraan, kerjasama, dan saling membantu. Yang ketiga, norma pengaturan sumber daya, aturan-aturan yang mengatur penggunaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan energi. Yang keempat, norma pemasaran, aturan-aturan yang mengatur pemasaran hasil pertanian seperti harga, kualitas, dan cara pemasaran. Contoh norma sosial dalam sosiologi pertanian. Pertama, gotong royong. Norma sosial yang mengatur kerjasama antar petani dalam melakukan kegiatan pertanian, seperti menanam, memanen, dan mengolah hasil pertanian. 2. Penggunaan teknologi. Norma sosial yang mengatur penggunaan teknologi dalam pertanian seperti penggunaan traktor, pompa air, dan pestisida. Ketiga yaitu pengolahan tanah. Norma sosial yang mengatur pengolahan tanah seperti pengolahan tanah, penggunaan pupuk, dan pengolahan irigasi. Fungsi norma sosial dalam sosiologi pertanian yaitu yang pertama, penyampaian pengetahuan melalui norma, pengetahuan dan teknik pertanian tradisional, menjaga keberlanjutan praktik yang efektif dan sesuai dengan kondisi lokal. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Norma sosial membantu petani beradaptasi dengan perubahan, baik itu perubahan iklim, teknologi baru, atau kebijakan pemerintah, dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan perubahan tersebut. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Norma membantu dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolektif seperti pengaturan, penggunaan lahan, air, dan hutan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Pentingnya norma sosial dalam sosiologi pertanian, yaitu yang pertama, mengembangkan keharmonisan. Norma sosial mengembangkan keharmonisan antara petani dalam melakukan kegiatan pertanian. Yang kedua, mengoptimalkan produksi. Norma sosial mengoptimalkan produksi pertanian dengan mengatur perilaku petani dan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, mengembangkan kualitas hidup. Norma sosial mengembangkan kualitas hidup petani dengan mengatur perilaku petani dan penggunaan sumber daya alam. Lembaga sosial dalam sosiologi pertanian adalah organisasi atau kelompok yang terbentuk dalam masyarakat pedesaan atau pertanian untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa contoh lembaga sosial dalam sosiologi pertanian. Lembaga sosial formal. Yang pertama, koperasi pertanian. Lembaga yang membantu pertanian dalam hal produksi, pemasaran, dan kredit. Kedua yaitu gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Lembaga yang menghimpun kelompok-kelompok tani untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro atau LKM. Lembaga yang menyediakan kredit dan jasa keuangan lainnya untuk petani dan masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada lembaga sosial informal. Yang pertama, kelompok tani, kelompok yang terbentuk dari petani yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Paguyuban petani, kelompok yang terbentuk dari petani yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Ada sistem gotong royong, sistem yang berbasis pada kerjasama dan saling membantu antara petani dan masyarakat pedesaan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi lembaga sosial. Yang pertama, meningkatkan produksi dan pemasaran. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Tiga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar petani dan masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya, peran lembaga sosial. Yang pertama, sebagai fasilitator dan pendamping petani dan masyarakat pedesaan. Yang kedua, sebagai penyediaan jasa dan fasilitas untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Yang ketiga, sebagai penghubung antar petani dan masyarakat pedesaan dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Yang keempat, sebagai agen perubahan dan pembangunan dalam masyarakat pedesaan. Sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai norma sosial dan lembaga sosial. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.